Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Mustafa yang kali ini akan menyampaikan materi bagaimana atau hambatan dan cara mengatasi karir. Nah, namun sebelumnya saya ingatkan karena ini masih pandemi, pembelajaran jarak jauh ya. Anda harus masih menjaga kesehatan ya dengan cara ini ya, tetap dibawa maskernya, dibawa kemana-mana sehingga setiap saat dipakai ya. Sering cuci tangan ya, jaga jarak dengan teman-teman ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, tidur cukup ya, olahraganya juga teratur ya, belajarnya juga teratur. Ini juga perlu didukung oleh keluarga supaya saling mengingatkan. Nah, kembali ke materi ya, bagaimana Anda bisa mengatasi hambatan dalam karir. Nah, karir ini biasanya orientasinya apa? Nah, kalau Anda anak SMP, masih anak remaja di bidang kenaikan kelas atau di bidang apa? Nah, biasanya pemilihan jurusan ya, pertama melanjutkan sekolah, yang kedua pemilihan jurusan, dan yang ketiga apa? Ya, masalah pekerjaan. Nah, anak-anak, kali ini marilah bagaimana hambatan dan cara mengatasi karir ini dilihat dari berbagai sudut pandangan bimbingan konseling, yaitu ada 4. 1, bimbingan pribadi, yang kedua bimbingan sosial, yang ketiga bimbingan belajar, dan yang keempat bimbingan karir. Ikutilah bimbingan-bimbingan tersebut untuk mengatasi karir Anda. Ya, anak-anak, kita mulai dengan bagaimana mengatasi masalah karir dengan bimbingan pribadi. Ya, biasanya anak remaja ini berfokus pada kelemahan diri, jadi merasa dirinya tidak sebaik orang lain. Nah, dengan demikian Anda melemahkan diri Anda sendiri. Oleh karena itu, Anda harus menunjukkan bahwa saya lebih baik dengan orang lain. Nah, itu ya, jangan berfokus pada kelemahan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, tidak memahami kemampuan, minat, dan bakat. Nah, anak-anak di SMP 1, kalau Anda sudah masuk di SMP 1, kelas 1 itu ada tes psikologi. Nah, tes psikologi itu jangan hanya sekedar dibaca, dibuang, disimpan. Nah, tapi bagaimana kemampuan Anda, minat Anda, bakat Anda itu diketahui. Nah, dengan harapan Anda tidak merasa kesulitan di dalam meraih karir atau cita-cita yang akan Anda harapkan. Nah, dari kecil itu, kalau Anda sudah mengetahui tentang kemampuan, bakat, minat, dan lain-lainnya, ya, Anda insya Allah akan sukses. Nah, itulah dilihat dari bimbingan pribadi. Nah, untuk selanjutnya, kita lihat bagaimana bimbingan sosial untuk mengatasi masalah karir Anda. Oke. Nah, kita sekarang membicarakan mengatasi karir dengan bimbingan sosial. Nah, bimbingan sosial ini biasanya pengaruh teman Anda. Pengaruh teman itu sebetulnya tidak semuanya sama dengan Anda. Kalau temannya itu positif, boleh ditiru. Ya, syukur sukses, boleh ditiru. Tapi kalau negatif, jangan ditiru. Ya, ya ini harus ada perbedaannya. Nah, yang baik ditiru, yang jelek ditinggalkan. Nah, yang tidak kalah pentingnya di bimbingan sosial ini adalah apa? Perbedaan pendapat dengan orang tua. Nah, kadang-kadang orang tua itu kepinginnya anaknya jadi dokter, padahal tidak punya kemampuan, bakat, dan minat di situ. Nah, ada konflik. Nah, sebaiknya apa? Anda harus berkomunikasi dengan orang tua. Ya, yang paling sedikit misalnya melanjutkan sekolah. Melanjutkan sekolah biasanya ada 2, di SMA atau SMK. Nah, sama, tinggal bagaimana Anda mengetahui kemampuan, bakat, dan minat Anda dulu, baru memilih yang tepat. Nah, itulah anak-anak dilihat dari bimbingan sosial. Untuk cara mengatasi bimbingan belajar selanjutnya. Nah, anak-anak, bagaimana cara mengatasi masalah karir dilihat dari bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar biasanya dimulai Anda tidak bisa atau kurang mampu merencanakan karir. Nah, mestinya kamu harus tahu berkomunikasi dengan orang tua utamanya. Demikian pada guru atau guru bimbingan konseling di sekolahan ya, sehingga Anda bisa, Pak, saya kemampuan, bakat, minat saya begini, itu saya pekerjaannya di mana, atau melihat
Di tes psikologi itu mungkin ada beberapa keterangan. Kalau Anda punya kemampuan, bakat, minat seperti ini, Anda diarahkan pekerjaan di mana, sekolah di mana, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, ya ini yang agak bahasanya pribadi introvert itu biasanya yang masalahnya adalah terlalu fokus pada masa kini, ya, masa kini. Ya, barangkali kebetulan Anda anak orang kaya. Nah, anak orang kaya kadang-kadang mengandalkan, wah, saya sudah punya apa-apa, sudah tidak perlu bekerja. Salah, ya. Jangan. Justru dengan kekayaan orang tua itu, Anda bisa memanfaatkan dengan baik. Bagaimana? Untuk mengembangkan diri supaya karir Anda lebih baik dengan orang tua Anda. Nah, itulah anak-anak di bidang apa? Cara mengatasi karir di bidang atau bimbingan belajar. Oke, untuk selanjutnya kita ikuti mengatasi karir di bidang atau bimbingan karir. Anak-anak, sekarang kita melihat mengatasi karir dengan cara apa? Bimbingan karir. Biasanya di usia remaja atau anak SMP itu kurang informasi tentang karir. Nah, ini tentang karir, ya, tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan atau yang dicita-citakan. Nah, dengan harapan bagaimana cara mengatasi informasi karir itu? Ya kita banyak tahu informasi, mencari informasi yang mestinya bisa dapat dipercaya, bisa lewat surat kabar, ya, bisa lewat internet, ya. Yang contoh nyata aja, ya, ada yang lowongan pekerjaan itu, ya. Lowongan pekerjaan itu misalnya pekerjaan misalnya pegawai bank, misalnya yang dibutuhkan apa saja, ada lulusan SMA, ada lulusan sarjana, S1, S2 atau S3 dan sebagainya. Persyaratannya apa saja. Nah, sehingga apa? Bisa tepat mempersiapkan diri. Nah, demikian juga di bidang mengatasi masalah hambatan karir di bidang karir ini, ya, bidang pekerjaan ini. Nah, salah satunya Anda harus bagaimana? Harus mencari informasi yang seakurat mungkin, ya, yang dapat dipercaya. Nah, sehingga Anda bisa memulai langkah awal sedikit demi sedikit sehingga bisa memperoleh informasi tentang pekerjaan yang bisa dipercaya. Demikianlah anak-anak, ya, itulah dari cara mengatasi bimbingan karir. Terima kasih. Nah, anak-anak, kalau Anda nanti bisa mengatasi karir, diharapkan Anda ya satu mampu membuat rencana karir, ya. Yang kedua harus fokus pada masa kini dan masa yang akan datang, ya. Yang ketiga bisa mengatasi kelemahan diri. Yang keempat, Anda bisa memahami kemampuan, bakat, minat untuk mengarahkan karir yang akan diharapkan. Di samping itu, Anda yang kelima harus mencari dan dapat informasi tentang karir yang dapat dipercaya. Nah, anak-anak, dengan demikian diharapkan Anda bisa mengatasi karir Anda sehingga besok Anda bisa sukses mendapatkan pekerjaan sesuai dengan cita-cita Anda. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.